dari bencana yang terjadi, mitos akan adanya interaksi dari sosok astral yang kerap disebut leluhur dengan warga sekitar menjadi pertanda bahwa sebenarnya Kampung Nyomplong memiliki cerita misteri sendiri yang jauh terkubur lama dan coba kami angkat kembali. Itu ada firasat wangi rokoknya itu kan udah meninggal ya. Ini bau rokoknya Mbah katanya, ini di mana ya Abah katanya. Ini rokoknya Abah gitu. Dari perasaan ibu katanya, selamat katanya. Wanginya itu tercium rokoknya, padahal di situ nggak ada yang rokok kayak gitu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya dulu. Iya, Tapi iya. karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Pada saat kami berjalan ngelewatin mungkin bisa aku bilang musola di tempat ini, tiba-tiba aku dan semua tim itu mendengar seperti ada suara kentungan dan itu berkali-kali. Walaupun memang dari penjelasan Frisly mungkin sosok-sosok di sini itu bukan berniat mengganggu, tapi di situ aku udah takut banget sih. Fasya mungkin itu kayak dikasih tahu kali ya, coba menjauh atau kita emang langsung aja ke sini. Yuk. Pelan-pelan. Gak apa-apa sama aku. Wow. Assalamualaikum. Oke, kita coba untuk ke dalam. Dan menarik mundur lagi peristiwa. Oh ini serem banget ya, kok aku takut banget ya tiba-tiba. Pada saat aku dan Kak Frisly memasuki rumah itu, dan di situ aku udah bener-bener takut banget. Bahkan jujur, aku itu nggak mau masuk rumah itu karena aku udah ngerasain hawa yang gak enak banget sih. Ada yang ketawa. Aduh. Ada yang ketawa dari belakang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena sebenarnya dari awal tadi kita masuk juga aku sudah kula nuwun isi permisi terhadap mereka yang masih ada di sini dan memang benar adanya lokasi ini menurut aku luar biasa Fasya karena aku nggak pernah yang namanya ketika datang disambut oleh keramaian, bahkan terhitung makhluknya itu benar-benar mencapai ratusan. Dari tadi tuh mengelilingi, mereka mengerubungi seolah-olah kita datang untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Iya. Maksudnya? Karena gini Fasya, setiap rumah, setiap tempat tinggal yang memang ada di sini, itu masing-masing pasti ada sosok leluhur yang memang mereka dulunya tinggal di sini. Jadi, sebentar. Oke pemirsa, sekarang sepertinya Kak Frisly sedang mencoba untuk mengkilas balik di tempat ini atau di rumah ini, dulunya itu seperti apa. Barusan, kenapa tadi aku coba untuk ngulang lagi seperti apa sih kejadiannya dan apa yang membuat mereka ada di sini? Ya. Sebenarnya kalau ditarik mundur mengenai kampung ini sendiri, karena dulunya memang banyak sekali orang-orang hebat yang tinggal di sini yang mempunyai aturan sakral. Terbentuknya kampung ini menjadi kampung Nyomplong. itu artinya memang terpilihnya manusia yang tinggal di sini berdasarkan keinginan mereka. Mereka dalam tanda kutip yaitu para leluhur terdahulu. Jadi ketika kamu mau datang ke sini untuk tinggal di dalam tanah ini, Fasya, kalian tuh harus menyiapkan cangkir. Yang apabila air di situ tidak tumpah artinya kamu diizinkan. Tapi kalau misalnya di dalam cangkir itu ada sedikit air yang tumpah, kamu dan keluarga keturunan kamu tidak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Sebentar. Itu maksudnya cara mereka tahu hal itu tuh dari mana Kak Frisly? Secara adat istiadat dari turun-menurun leluhur. Oh. Selain dari tragedi yang ada, penuturan Frisly membuka sejarah misterius yang diceritakan secara turun-temurun berkaitan dengan asal-muasal Kampung Nyomplong.
mau dibikin kampung itu naro air secomplong itu, kata kalau boleh, nggak tahu aku juga nggak ngerti ya, menurut denger dari Umi kayak gitu, naro cangkir dikasih air itu secomplong, kalau boleh katanya itu nggak tumpah gitu ya, kalau masih berdiri boleh. Jadi namain itu ya kampung nyomplong. Jadi Fasya, Ya. beberapa pertanda dari para leluhur kalau misalnya amit-amit lagi akan ada seperti hujan besar atau gagal panen sekalipun, itu ada beberapa rumah di sini yang mungkin beberapa rumah diantaranya juga udah benar-benar hancur. Mungkin salah satunya ini pertandanya itu seperti bunyi-bunyian yang, dan itu sama persis sama suara yang pada saat tadi kita menuju ke sini. Sebentar, berarti makhluk atau sosok-sosok di sini tuh membunyikan sesuatu untuk memberikan pertanda, Betul. bukan untuk semata-mata mengganggu berarti. Karena sebenarnya gini Fasya, pada dulunya mereka hidup berdampingan dan sangat amat damai dengan kita, para manusia. Karena memang adat istiadat yang sudah melekat, dan itu memang secara keturunan itu berlangsung sangat baik. Tapi nggak tahu kenapa pas tadi aku coba untuk menarik kilas balik dan berkomunikasi sama sosok yang menutup wajahnya dengan kelambu, kayaknya ada satu hal yang membuat mereka seperti marah. Ada juga satu tempat, mungkin nanti kita explore lagi ke sana. Ada satu rumah di mana sebenarnya rumah itu ditinggali atau tidak itu akan menjadi titik magis. Jadi kayak hal-hal gangguan dari mereka itu akan terus berlangsung di titik sana. Di satu titik itu. Jujur ini aku ngerasa kayak gempa. Aku nggak tahu ini aku lagi dibawa mungkin ke suasananya sebelum terjadinya tanah longsor itu, memang udah ada pergerakan dari tanah dari bawah ya Fasya. Jadi itu aku ngerasa tadi tuh kayak ada gelombang, dan sekarang di atas kita, persis banget di atas kita, ada sosok yang seperti menutupi kita besar sekali. Tapi lagi-lagi bedanya adalah sosok ini sangat positif, tidak sama sekali mengganggu kita. Ada suara lagi ya? Iya. Ada suara lagi gak sih? Gak berarti Kak Frisly memang sosok-sosok yang banyak di tempat ini itu malah sosok positif. Betul. Coba Fasya bawa HT-nya. Ya. Coba dicek ke sana deh, ke tim sana.